Tadabbur itu Ibu dari kata dubur. Dubur itu maksudnya bagian belakang. Dubur ya. Al-Quran itu ada yang makna di depan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada makna yang di depan, yang tampak oleh semua orang. Siapapun bisa paham Al-Quran itu, karena Al-Quran itu ada makna yang tampak di depan. Semua orang bisa lihat makna itu. Tapi ada makna yang tersembunyi di belakang, yang tak semua orang bisa melihatnya. Wa ma yadabbaruhu illa ulul albab. Yang mampu melihat yang di belakang itu adalah orang-orang yang memiliki kejerahan hati. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang bisa mentadabburi Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran mungkin banyak orang, kalau memahami makna zahir mungkin banyak orang, tapi memahami makna yang dibalik itu, yang tersembunyi, tidak semua orang bisa. Tapi Allah suruh agar kita tetap berupaya mentadabburi Al-Quran, mencari apa makna dibalik ayat yang kita baca. Jadi ada makna yang tampak oleh semua orang, ada makna yang tersembunyi. Nah, itu namanya tadabbur. Nah, pagi ini kita akan coba lihat seperti apa kita mentadabburi misalnya surat Al-Baqarah 260. Dan kita akan lihat ya bagaimana kita mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 260. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam nu'min awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna yatinaka sa'yan wa'lam anallaha azizun hakim. Dan lihatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah menjawab, apakah kau tak percaya saya bisa menghidupkannya? Ibrahim berkata, saya yakin dan percaya, tetapi agar hati saya menjadi tenang. Kalau begitu kata Allah, ambillah 4 ekor burung, lalu sembelihlah ke-4 ekor burung itu, lalu cincang-cincang tubuhnya dan aduk menjadi satu, kemudian bagi ke dalam 4 bagian, lalu letakkan di setiap sisi bukit 1 bagian tempat sisi bukit, lalu panggil kembali burung itu, maka semua mereka akan mencari bagian tubuh mereka hingga mereka akan datang segera kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Mengetahui. Nah, itu cerita Nabi Ibrahim minta agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kau tak percaya? Ibrahim menjawab, saya percaya, cuma supaya hati saya tenang. Nah, kalau begitu cari 4 ekor burung, sembelih, lalu cincang, blender 4 ekor burung ini blender. Setelah menyatu, bagi 4, taruh di satu sisi bukit 1 bagian, panggil kembali, dan kata Allah burung itu mencari bagian tubuhnya dan dia hidup dan terbang kembali. Bapak Ibu kalau mendengar cerita ini paham nggak? Paham, kan jelas ceritanya, jelas. Ceritanya Ibrahim ingin melakukan eksperimen, ya, bagaimana Allah membangkitkan yang sudah mati. Ya. Jadi Ibrahim itu pada melakukan eksperimen, ya, untuk memastikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ternyata begitu caranya. Ya, burung yang tadi 4 di blender, disembelih, lalu dibagi ke 4 bukit, sisi bukit dipanggil, dan semua burung itu kembali dan mencari bagian tubuhnya. Nah, sudah selesai ceritanya itu, Pak. Ya, tapi itu belum tadabbur namanya. Kita baru melihat makna di depan teks. Ya, ada makna di balik itu lagi.
Apa makna di balik itu? Ada satu kata kunci. Ketika Allah bertanya, kau tak percaya? Kata Ibrahim, saya percaya, tapi supaya hati saya tenang. Liyatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Kata Allah, kalau kau ingin hatimu tenang, kan dia sudah percaya Allah bisa menghidupkan yang mati, kan tak perlu lagi diperlihatkan, ya kan dia sudah percaya tadi. Ibrahim bukan tak percaya, dia percaya bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati, 100% dia yakin, tak satu inci pun dia yakinnya berkurang itu. Tapi kata Ibrahim, supaya hati saya tenang. Nah kata Allah, oh kalau persoalan hatimu tenang, sembelihlah 4 ekor burung. Kata Allah begitu. Kalau persoalannya pada hatimu, engkau ingin mencari ketenangan hati, maka sembelih 4 ekor burung. Ya, Allah tunjukkan burungnya. Apa burungnya? 1 burung elang, sudah dalam hadis yang sahih begitu. 2 burung merpati, 3 burung merah, 4 ayam jantan. 4. Ini 4 burung yang Allah suruh cari dan sembelih supaya hatimu tenang. Kira-kira begitu. Bukan persoalan percaya tak percaya lagi, itu sudah percaya. Tidak ditunjukkan pun dia boleh percaya. Tapi persoalannya bukan pada percaya tidak, yang pada ketenangan hati. Kata Ibrahim, supaya hati saya tenang. Oh kalau begitu persoalannya, kau sembelih 4 ekor burung. Apa maknanya? Bapak Ibu, kalau ingin ketenangan hati, maka sembelihlah sifat yang ada pada 4 ekor burung ini. Bapak Ibu kalau ingin menemukan ketenangan hati, buang, potong sifat-sifat yang ada pada kita, yang sifat itu ada pada 4 ekor burung ini. Itu makna dibalik apa ayat itu. Nah, kita akan lihat apa sifat 4 ekor burung ini yang hati kita akan tenang kalau kita membuangnya. Elang ya. Elang ini sifat buruknya yang membuat hati kita gelisah kalau kita punya sifat elang itu. Elang itu suka merampok, mencuri. Elang itu kalau mencilok ya, mencilok elang itu. Nah, ayam dan elang itu tuh, enggak ya. Itu makanya ada orang kan rasa kialam, tidak dapat di musang. Alam dan musang sama mencilok keduanya. Bedanya alam siang mencilok, musang malam mencilok dari itu. Asal tapi musang alam sama-sama merampok. Kata Allah, kalau kau ingin menemukan ketenangan hati, jangan pernah mengambil yang bukan milik. Selama engkau mengambil yang tidak hakmu, hidupmu akan gelisah. Percayalah. Kalau kita mengambil yang bukan hak kita, apakah harta, apakah jabatan, apakah suara, kan ada orang merampok suara gitu. Ya. Apapun yang kita ambil yang tidak hak kita, dipastikan hati kita tidak akan tenang. Saya lagi. Itu makanya kalau dibaca nanti di surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka dia makan api. Makan api itu bukan makan api secara zahir itu. Api itu sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Ibu kalau angin nyaman tidak? Tidak nyaman. Ibu kalau nyaman makanya kok lama ini AC coba nih ibu kok kali pas siang juga belum ada gitu. Angin kok tidak nyaman kalau panas membuat kita tidak nyaman. Maka neraka itu panas. Dan tempat yang paling tidak nyaman, seburuk-buruk tempat neraka yang paling panas. Kata Allah, yang mengambil harta orang lain hidupnya dalam panas, gelisah, tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Percayalah. Makanya kata Allah, orang yang mengambil harta orang itu dia makan api. Itu makanya ibu, kalau Pak Paika Radio, tolong pasang kapal rupa
yang halal bawa pulangnya, jangan bawa api ke rumah awak gitu. Ibu ndak asal api masuk langsung ke masalah kanyo lah dulu. Tak aspal itu gulung tadi. Dia bisa jadi aspal jalan itu gulung, aspal angin masuk ke kantong itu. Ya, makanya ibu-ibu jangan banyak saya halalnya tanya, ini halal. Karena Bapak Ibu kalau tidak halal masuk ke rumah itu sedang menyalakan api di rumah itu. Makanya ada orang rumahnya mewah, fasilitas wah, cuma tak nyaman di rumah itu. Kita pun masuk ke rumah itu rasa-rasa tidak nyaman, panas. Rumah itu bertengkar, suami istri tidak akur, anak berkelahi. Bahkan suami pergi sebentar, pulang sebentar, tidak ada nyaman di rumah. Kalau rumahnya besar, lebih nyaman di lapor duduk pada rumahnya. Kenapa? Rumahnya panas, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Di rumah itu ada api yang menyala. Apa api yang menyala? Hak orang lain yang dia bawa ke rumahnya. Makanya Bapak Ibu jangan, makanya An-Nisa 10 ini kan kontennya warisan. An-Nisa 11 warisan kan? An-Nisa 12 warisan kan? Kenapa dimulai dari makan api? Bapak Ibu pembagian warisan itu 1 sen hak orang kita ambil, Bapak Ibu tak nyaman hidupnya. Misalnya meninggal orang tua kita, bagian saudara kita berlebih kita ambil, tidak akan nyaman hidup kita. Makan api. Itu makanya ayat makan api ini terkait dengan ayat pembagian warisan. Ya. Karena yang membagi warisan, kalau ibu-ibu misalkan minta sama banyak ya saudara laki-laki itu makan api itu. Tidak akan tenang hidup jadi orang banyak-banyak yang dapat bahagia. Jadi laki lah. Itu makanya ayat makan api itu terkait dengan pembagian warisan. Ya seperti warisan, berbahasa warisan. Nah, jadi kalau orang ingin tenang hidupnya, jangan pernah menyentuh yang bukan milik kita. Jangan pernah mengambil yang bukan hak kita, walaupun 1 sen, jangan pernah. Makanya ceritanya ibu bapaknya Imam As-Syafi'i itu, ya kenapa menikah dengan ibunya As-Syafi'i itu, sampai lahirlah Imam As-Syafi'i anak yang cerdas sampai umur 7 tahun hafal Quran, ya umur 9 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, ribuan hadis, cerdasnya masalah. Kenapa? Dia lewat di sebuah sungai, tiba-tiba hanyut apel. Nah diambil karena apel hanyut itu hukumnya subhat 50-50 antara halal dan haram. Tidak haram, tidak halal. Karena ini barang yang punya pemilik, tapi dia hanyut, kalau dibiarkan dia akan rusak, akan hancur. Maka dimakan boleh, cuma tidak halal 100%. Subhat, tidak pernah haram, tidak dosa. Tapi begitu dimakan 1 gigit, ya itu dia ingat ini punya orang, dia cari di mana nih kebunnya. Datang dia ke pemilik kebun itu, Pak, mohon maaf tadi ambil bapak hanyut, apa ini punya bapak? Iya punya saya, tapi sudah saya makan Pak, sedikit. Bagaimana saya harus membayar nih yang 1 gigit ini? Kata orang punya kebun, kalau begitu engkau bekerja di kebun saya setahun. Setahun tidak digaji. Kau bekerja di kebun saya setahun tidak digaji. Gaji engkau adalah yang sedikit itu. Tapi kata dia, tidak apa-apa, saya siap agar yang masuk ke perut saya ini menjadi halal. Saya takut saya makan api. Udah, tidak apa-apa, saya bekerja setahun. Kata yang punya kebun, tapi tidak cukup sampai di situ. Nanti setelah setahun engkau menikah dengan anak saya. Anak saya itu buta, pakak, bisu, lumpuh. Kok tiba jawab? Banyak anak, pasti itu sedikit cipuan anak ya. Kok tiba jawab kan? Tapi katanya karena dia takut api dalam perutnya, tak apa-apa, saya nikahnya tak apa-apa. Walaupun begitu keadaannya, udah bekerja setahun tanpa digaji. Habis masanya, sudah habis, sudah engkau menikah dengan anak saya. Tidak ada dampak anaknya, dinikahkan begini saja dengan saya nikahkan engkau. Karena menikah itu perempuan dan mesti hadir. Perempuan dan mesti hadir. Dia pun tidak tahu dinikahkan, tidak apa-apa juga. Kan hak bapaknya. Saya punya anak gadis sekarang kuliah di Jakarta. Bisa saya nikahkan di sini tanpa sepengetahuan dia. Saya nikahkan, bapak laki-laki salih dan berkata mau nikah dengan anakku, fotonya lain Pak. Nah, saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikah anak bapak. Nah, itu bapak kaya kata lebatnya dengan laki-laki ke situ. Kali anak siapa ya? Laki kau Pak. Ini boleh ya Pak. Tidak boleh pergi di sini juga, sudah. Kalau ada perempuan yang gadis bisa hak bapaknya. Dinikahkan
Setelah dinikahkan, diantarlah ke kamar anak gadisnya. Begitu masuk ke kamar itu, dibuka pintu, nampak anak gadis di dalam. Anak kata kejutnya itu bapaknya, cantiknya Masya Allah. Ternyata kata bapaknya itu, yang buta dia tidak pernah melihat apa-apa sejak lahir. Tidak ada matanya melihat maksiat. Dia peka karena tidak pernah mendengar keburukan. Dia bisu, tidak pernah bicara yang, maka dia terkunci di rumah. Dia terjaga betul seperti bidadari. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti permata yang disimpan dalam peti. Maka lahirlah itu laki-laki yang saleh dari bapak yang takut dengan makanan haram. Itu hebatnya itu. Itu makanya bapak ibu anak-anak kita kalau tangka, mada, pahlawan, mungkin api bagi makan. Mungkin anak apa, anak ibu bagi dia api jadi makan selalu mau kok melawan banyak waktu. Kalau yang halal jadi makan tidak akan melawan gitu. Nyawa kok melawan membara tapi dia makan api gitu lagi. Yang bapak kasih makan dia itu tidak akan mungkin nasihat ada cuma cara dapatnya. Itu penting makanan halal itu penting. Makanya kata Allah ke Ibrahim, kalau ingin tenang hidupmu sembelih itu, gelap, ya, buang sifat. Jangan pernah mengambil, merampok, mencuri apapun yang bukan hak kita. Bapak Ibu, itu orang jadi pejabat tuh. Kalau curang dengan cara itu jadi pejabat, tidak akan bahagia itu. Allah sudah jamin, hatimu tidak akan tenang. Mungkin kau dapat fasilitas, mungkin gaji besar, mungkin rumah dinas, mungkin tunjangan, tapi hidupmu tidak akan pernah tenang karena engkau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Percaya, makanya agama ini menjadi penting, menuntun hidup kita supaya tenang, supaya bahagia kita dunia akhirat. Nah, termasuk merampok suami orang bukan tenang. Merampok suami orang. Kalau mau datang ke ibu beli bu, dia nak mau apa lah, mau menambah ibu dua yang boleh, tak ada. Tapi jadi kurang merampok. Tidak akan datang ke ibu dia jauh lah. Pelakor boleh datang ke ibu jauh. Datang ke ibu jauh lah kamu. Jauh, edo bu ya. Namun dari ibu berkawan nggak boleh. Bahkan tuh ya ke rumah apa, ke rumah bu apa ya cara halal ya. Suruh apa nikah ya, kalau itu tanang ibu tak merampok lah. Jadi saya punya guru ibu, sudah pensiun. Dulu waktu kuliah cerita beliau dulu tinggal di sawahan dulu, tinggal di sawah. Di Masagi di sawahan tinggal. Jadi apa ibu Kriston, ada tetangga yang ibu kalau luka tak punya suami, dah sampai tua tak dapat suami, dah 50 tahun umurnya. Tapi orang baik, berkawan dengan istri baik, pokok seperti saudara. Ya, akhirnya istrinya ini, ya bicara-bicara, kenapa anda? Ya biasa deh ibu kalau ketemu ya, kalau akrab sih curhat macam-macam ya. Akhirnya sudah akrab begitu, kata ibu yang satu, bu mau nggak ibu jadi istri suaminya bu? Ibu tapi tetangga situ ibu awal, tapi tetangga situ pak masalah ya. Berarti orang rumah situ pak. Namun tidak ibu jadi istri suaminya bu. Perkara ibu, aku serius. Itu kan namun suami ibu tuh ibu ke suaminya bu, pandai mau namun saja tuh ya. Kalau ada kayak gila kami cari, kalau pak tawaran dari ibu datang gitu, tidak kami tidak ada saya kalau kamu. Awak kan tawaran itu udah datang pak. Kalau datang tawaran itu, tak kau jawab tidak. Cuma kan ibu tidak pernah menawarkan ke kami tidak. Pernah ibu menawarkan itu. Nah, ibu pernah beli kan. Tapi tidak apa-apa lah. Kami itu sebenarnya takut jadi ibu-ibu. Ya kalau pengantar samu ya kalau kami tidak ada jauh. Itu tanya ada kata samu pengantar, cuma rasa takut beda. Nah akhirnya menikah dua istrinya. Hebatnya Pak Ibu, ketika istri yang sakit yang ini, yang istri dua sakit, istri muda yang merawat. Ketika yang dua sakit, yang pertama pula merawat.
Enggak senang ibu cucu tuh. Ya, tapi tidak boleh pelakor ya, jangan pelakor. Kalau mau baik-baik. Sebab yang namanya merampok tidak akan tenang, percaya tak? Ibu pasti bosok pasti juga rumit, kalau dia cewek nggak ada saya. Ibu mana cerita tu? Apa antuk semenikah kan? Lu semua libur keluarga, ibu kan, madu ibu juga juga rumit jadi makanya tidak akan tenang merampok itu. Apapun percaya apa itu. Banyak masyarakat itulah. Itu satu ya, burung elang. Yang kedua, merpati. Apa sifat merpati? Merpati itu burung yang sangat oportunis namanya. Ibu seraan makanan, ini tidur, menakik kalau habis, sekarang itu sifat merpati itu. Merpati itu punya kawan kau keruntungan semua. Kalau tidak ada keruntungan, dia tidak mau kawan. Tidak betul. Kalau tidak ada yang menguntungkan, dia tidak mau kawan. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tenang hatinya, jangan berkawan dengan keuntungan dunia, tapi berkawanlah karena kesalehan orang itu. Jangan berkawan dengan dia kayunya, dia atur sesuatu di tangannya. Oh kalau tidak ada, bagaimana paling betul tidak ada kedatangannya. Makanya Bapak Ibu teman itu penting. Makanya Ibu kalau gelisah, Bapak kalau gelisah, ajaran Nabi di mana kita duduk bersama orang-orang saleh. Tak betul? Bersama orang saleh kalau duduk tenang hati kita. Makanya Ibu kalau berkawan dengan orang-orang yang banyak kepentingan, begitu kepentingan tidak ada, kita bubar dan menjadi musuh. Itu makanya Bapak Ibu kan ada orang tuh. Mana ibu bapak ibu akrab ibu sama nampak ibu akrab. Aku akrab ibu tuh. Kok jinyo bapak kawan kanjang awak. Nah itu agak kanjang awak. Oh kalau kanjang alasannya tidak ada dong ibu. Pasti tidak akan tenang saja orang kawan. Tapi kok bapak kawan ibu tuh dan kok jinyo bapak kawan ngingin pengajian, ngajak ambo taklim, ngajak ambo berjamaah, baca Quran, tenang hati ambo. Dah itu, kawan itu penting. Burung merpati, kawannya tu kalau ada sesuatu di tangannya. Kalau tidak ada sesuatu yang sebatkan apa? Makanya Bapak Ibu kalau ingin tenang, cari kawan yang bukan persoalan ini, tapi dia bisa membuat rohani kita, jiwa kita menjadi tenang. Itu orang-orang saleh, itu penting ya. Makanya coba ada di dunia politik ya, dunia politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Dulu capresku baca tak, kini nggak kawan beli, nggak itu kawan di mana jadi partainya beda. Dulu mati mau beda apa dengan luar yang kasih kau, apa beda kasih kau itu apa tidak? Karena kepentingan mereka tidak ada nilai kebaikan yang mereka perjuangkan. Bapak Ibu kalau ingin tenang hatinya, berkawan dengan orang-orang yang memang baik dan benar. Jangan berkawan dengan orang yang hanya ada sesuatu di tangannya. Tidak akan menenangkan kita orang begitu. Ya, Ibu kalau berkawan dengan orang kaya, gelisah Ibu. Sudah kita ngajak kemarin, Ibu banyak yang tidak ada orang awak. Dan Ibu cakap apa pulang. Ibu kalau cocok masuk ke rumah orang kayu, kok pulang cakap. So banyak ibu kalau masuk ke rumah orang berisu isi rumah orang. Tidak ada ibu ya. Dari mulai kamar tamu sampai dapur cari sadono. Nah ibu pulang ke rumah tu sampai ke Pak Paniko ada rumah awak tidak leh. Agak siapa? Tu ke kitchen, kau jangan kasih dulu cepat kasih dulu. Tidak betul. Makanya cari kawan orang saleh. Cuma begini bukan hanya di dunia ya, di akhirat pun yang menenangkan kita kawan orang-orang saleh. Coba kita baca di surah Az-Zukhruf 67. Ya Az-Zukhruf 67. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah kawan-kawan akrab akan berubah menjadi musuh bebuyutan nanti di akhirat. Kecuali kalau kawan engkau orang takwa. Kalau suruh itu ya. Di akhirat kawan kita yang Masya Allah yang mana kocok penangki di dunia itu selalu sakit hidup, di akhirat akan menjadi musuh kecuali kawanmu kalau takwa, itu yang akan menolong. Sebab nanti
Semua orang kullu mri'in ma'a man ahabba. Semua orang akan dikumpulkan di akhirat bersama kawan-kawan akrabnya. Kita kalau berdebat sama orang-orang saleh, nanti kita ketemu mereka, berkawan lagi dengan mereka. Saya nanti akan mencari orang-orang yang saya senangi di dunia pada orang baik. Saya akan mencari mana jamaah yang di musola muhajir ini, mana mencari itu. Makanya ibu nanti kalau nasi apa itu kan, ibu gak payah. Ustaz, muhajirin Ustaz. Jadi kalau ibu muhajirin Ustaz. Karena orang begitu, ada orang-orang yang diberi izin menolong kawannya. Yauma izin la tanfa'u syafa'at illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawlan. Itu di surah Taha 109. Ada orang-orang yang diizinkan Allah menolong kawan-kawannya. Kau cari kawanmu kata, di mana temanmu? Kau bisa melatih jenis neraka jahanam. Cukup. Begitu kita perlu kawan tuh itu. Maka cari kawan orang-orang saleh. Jangan kawan kaki ke rumah dia menyambi kurang dia bawa. Ada jadi itu baru panjangnya. Dia datang ke rumah jadi itu baru panjangnya. Aku ada kawan itu kunci itu dimulai mulai. Kalau jadi musuh. Tapi kalau kawan pengajian bego atau pengajian kos kuang pada itu kawan ibunya lanjut sampai mati dan mati ibu itu. Nah, tapi kalau nak potong, kalau nak begitu kawannya potong, ya seperti merpati dia potong. Kalau kawan hanya mencari keuntungan dunia, ibunya potong kawan itu potong. Sembelih dia, sembelih itu jadi sembelih maksudnya putus, ya unfollow. Yang ketiga, merah burung merah. Burung merahnya bego, ini burung yang suka pamer. Ini sayur lancar, asap ibu loh. Nah itu, oh lancar. Nah itu caranya. Nah itu sifat ria. Ini buat hati nak tenang ini. Beramal, berbuat hanya mencari pujian orang, hanya mencari simpati orang. Bila tidak dipuji, tidak sesuai ekspektasi, dia marah-marah. Kenapa? Karena dia tidak mencari Allah. Dia hanya memamerkan, membuat orang terpesona. Dia lupa ada yang lebih besar dari itu semua, lupa ada dari Allah. Makanya ibu kalau tidak ikhlas berbuat, tidak akan tenang hatimu, percayalah. Orang kalau berbuat itu ria, kalau tidak sesuai dengan harapannya amalnya itu, dia akan kecewa berat. Makanya itu cara menyumbang karpet ke masjidnya. Itu musim pemilu tuh bagi karpet ke masjid. Tidak dapat suara lupa meniru karpet ke masjid. Ada gitu ya. Kenapa? Karena dia seperti burung merah tadi. Dia hanya untuk mencari simpati orang, suara. Begitu pun tidak didapatkan, dia kecewa, dia tersiksa. Ibu bapak kalau beribadah hanya untuk mencari simpati, pujian, kalau tidak dipuji orang akan kecewa berat. Percaya? Ibu masak, ibu kalau tidak ikhlas masak, ibu sakit hati. Ibu masak, ya kan? Tidak ikhlas ibu masak, ya kan? Itu tanya dia bapak lama, mereka kurang pambah sih. Pakai ibu sudah ada masak itu, sudah cukup ibu. Terus tadi ibu tidak ikhlas. Kalau ibu ikhlas, terus saya bertanya-tanya, makan ada. Kok komentar apa? Kok kurang ngasih, kurang garam gitu? Iya pak, ya kok tambah garamnya ya? Itu kan senang ibu, bahagia. Orang ibu kalau mengharapkan pujian, kalau tidak dipujinya kecewa. Percaya? Ibu masak, itu kadang-kadang ibu kan gitu. Awak makan kan ini sasa-sasaan, dalam apa? Ibu katanya lama pakai lawak itu kan minta dipuji itu. Tapi kita dulu dalam apa? Kau tidak kau yang apa? Lama apa? Kau kalau cepat, kecipu dia nggak masak-masak sudah juga. Tapi orang kalau mengharapkan pujian itu kecewa kalau tidak mendapatkan harapannya itu. Nah kalau kau ingin tenang, potong sifat burung merah itu. Beramallah, beribadahlah hanya karena Allah. Bahwa manusia menghargai, menghormati, merespon dengan baik itu bonus, tapi itu bukan tujuan kita. Tidak tujuan kita itu. Tujuan kita Allah. Makanya orang yang ikhlas itu apa? La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak berharap balasan dan terima kasih. Terima kasih pun tidak.
Kita kadang-kadang marah kalau kita berbuat baik, orang berterima kasih, agak jawab, tak pernah dia terima kasih di anak loncong saya ini ya. Kan ibu tanda ikhlas itu. Ibu marah dia tak terima kasih. Padahal dan mesti ibu marah kan ibu hanya mencari wajah Allah. Untuk apa terima kasih manusia? Begitu orang yang kalau sudah sampai ke level ikhlas, hatinya tenang karena dia sudah menyembunyi dari burung merah tadi. Ya, sifat soulnya sudah hilang. Ya, sifat pamernya sudah hilang. Dia tidak peduli orang menghargai atau tidak, tidak penting. Ada orang bapak ibu jadi pengurus masjid, ya, ketika jadi pengurus rajin tibo, dulu tibo. Oh, di kudeta orang ibu, di paratin orang tengah ada, tidak tibo-tibo, pindah masjidnya bagaimana? Akhirnya tersiksa ibu. Padahal masjid itu ada rumahnya, terpaksa menjauh dari dalam itu. Kenapa? Karena ada ikhlas tadi. Kan menyiksa. Tidak akan tenang hati kita kalau ada ikhlas. Maka kata Allah, sembelihlah tubuhmu supaya hatimu menjadi tenang. Kalau persoalannya engkau ingin mencari ketenangan hati, maka ikhlas saja. Ya, apapun yang kita kerjakan itu karena Allah. Kalau manusia menghargai, menghormati, bonus-bonus saja itu, tidak penting itu. Ya. Yang keempat, ya, ayam jago ya, ayam jantan. Apa arti ayam ibu? Yang paling buruk. Ayam jantan ibu perangainya nak, kau nampak dan batino nyolala, nyolala. Nah itu ya. Asal nampak ayam batino juga resil. Kita jadi perangai ayam jantannya. Dan batino kau nak ujung dia nyolong, itu playboy. Mereka tujuannya saya jantan ke ayam itu playboy, ya kan? Kembali menggoda ayam Jawa Timur itu kan, ya kan? Dan batimo pun tak akan tuju menjadi perangainya jantan. Kau lari ya kan? Lari aku kena jantan ke tanah, nyolala itu. Dari itu jadi ayam itu nyolala, nyokajak. Pagi-pagi ini batimo kau dari ibu nyokajak tadi itu. Tapi nyopangan, nyopijak, sini udah dibijakkan. Sudah nyoperkosa, tidak gitu. Nyoperkosa, lah sudah nyoperkosa, ibu bukan minta maaf, bukan menyesal, bakukunya, tidak itu terengahnya jantan ya. Lah sudah nyoperkosa, orang ibu nyugi tahu kau udah, tidak itu. Ayam itu ya, ayam doang. Ke apa maksudnya? Ada manusia yang paling buruk itu, dia berbuat dosa bukan menyesal, tapi bangga. Itu seburuk-buruk manusia. Orang kalau berbuat salah dia menyesal dirinya, dia bertobat, dia minta ampun. Kalau dia bertobat berbuat salah, tenang hatinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kenapa di Ali Imran begitu 135. Orang kalau berbuat dosa dia segera beristighfar menyesali dirinya, maka tenanglah hatinya. Jadi kita tidak akan selamat dari dosa apa itu. Dan dosa itu menggelisahkan hati. Nabi pada ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, maha kafisadri, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Semua dosa menggelisahkan hati begitu. Apakah dosa dengan Allah, apakah dosa dengan manusia, sama hati kita akan gelisah. Percaya? Ibu kalau tak lalu atau mana, sudah banyak dosa. Percaya banyak dosa. Iyalah, ibu kalau baca kata apa di rumah, dia lalu atau mana? Tidak akan ibu berdosa. Oh enggak Ustaz, tapi kalau jadi dosa, kalau ada ibu, dalam ada ibu nanti ya ibu memang sakit. Orang kalau hatinya sehat, ibu kalau ada masalah itu gelisah. Tidak gitu. Orang kalau berbuat dosa harus gelisah dan dia segera bertobat. Tapi ini tidak, sudah berbuat dosa, bangga pula menceritakan dosanya. Mustahil orang ini menemukan ketenangan hati kalau dia tidak menyembelih perangainya itu. Ada sekarang ada orang berbuat mesum, justru dipanggil di TV-TV talk show.
Diwawancarai dengan bangga dia menceritakan maksiatnya. Jadi di YouTube ibu tidak banyak konten itu ya. Banyak. Dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang secara vulgar, bukan menyesali. Jadikan konten cerita dosa itu, menceritakannya bukan dengan penyesalan, dengan bangga, ketawa-ketawa. Dan akhirnya viewer itu banyak dong. Itu sama sakit saja manusia. Tidak sakit saja dulu. Ulang dosa bangga mencari dosa-dosanya, penontonnya banyak loh. Tidak sama sakit saja manusia dulu. Mustahil ketenangan hati akan diterima kalau sifat mayat kau tidak kita potong. Ibu bapak kalau ingin tenang, begitu berdosa tobat, tenang hatinya. Begitu berdosa minta maaf lagi kepada manusia, tenang hatinya. Jangan bangga pula. Dan ibu kau ada tutup. Kau cakap tu kawan kan, datang ke rumah ibu kau, nyok kata-kata ibu kau, nyoba nama andai-andai ibu kau, sekarang andai-andai ibu. Ya, Allah sudah nyok kata-kata ibu kau, nyoba kalau ibu kau. Kamu ibu, dari siapa dia dan kata-katai, tahannya dikata-katai. Tak tapi duduk dan beragak dalam itu memang ada. Masya Allah, harus itu kalau menyakiti perasaan orang minta maaf, bukan bangga menceritakan itu. Ibu akan tenang nanti, ibu percaya lah. Ada pun ibu orang tak melawan ibu belum. Ibu emak, ibu kata-kata, ibu caci maki, dia tak melawannya lah. Tak kacau kayak ibu akan tenang, percaya. Akan tenang. Karena ibu memiliki sifat ayam tadi, yang ibu tak sembunyi. Ibu kalau ingin tenang, ibunya sembunyi sifat ayam itu. Salah, tobat. Dengan manusia datang minta maaf, hati akan tenang. Ibu juga kalau ibu bercakap cepat, minta maaf kalau jangan tahu. Nah, mohon maaf Moyo, tolong aku tadi, iyalah sama-sama. Bakal ibu kalau masuk. Coba kan boleh saya. Pesan dia apa tu? Mohon. Ibu satyo kalau kau pesan dia apa tu? Lama kali ibu. Satyo kalau Pak, mana sama-sama. Satyo ibu kalau Pak minta kan ibu. Satyo kalau pesan. Cuma ibu kata ada dua ya Pak. Kata kamu itu saja juga betul. Tidak kamu. Cuma satyo kalau itu Pak. Masih tangan nanti ibu tu. Nah, ibu lah ibu. Ibu kan tahu apa. Ibu cuma dan pakai masalah-masalah banyak tu ada masalah gitu. Hanya kadang maaf ibu tidak selalu menikah lah. Ibu kalau bercakap apa, tak perlu Pak mohon maaf ya, tidak perlu jabat tangan. Jadi sebenarnya kalau dimaafkan apa tu, kalau makan berdua tu maaf. Kalau naik Honda, Pak Ciping kan apa, tu maaf. Tapi kalau coba tulisan dia Honda, nah sampai caranya aku dah bercakap. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Ini terakhir di bab di surah Al-Kahfi ayat 103-104. Manusia yang paling buruk kata Allah. Siapa manusia yang paling buruk? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Manusia yang berbuat salah tapi mengira dia berbuat baik. Kerjanya salah tapi dia merasa baik. Kerjanya salah tapi dia merasa benar. Itu seburuk-buruk manusia. Kata Allah ini. Nah, orang kalau lihat orang tak bilang sampai buruk apa ya kan? Buruk kelang. Jadi dia tidak punya awak ya. Tak tenang tu. Merpati kalau ada kawan yang kepentingannya dunia saja, potong sekali. Ya. Ada yang kawan yang oleh kamu. Ya. Yang ketiga, ikhlas. Ya buang sifat pamer, suka puji, buang merah seni. Yang keempat, sifat ayam. Kalau salah Bapak Ibu bertobatlah. Kalau orang minta maaf, jangan bangga dengan dosa-dosa. Tidak akan tenang hidup kita. Nah, itu yang disebut tadabbur. Padahal ceritanya tadi tentang Ibrahim menyembelih untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Tapi persoalannya bukan pada itu, ketenangan hati kata Ibrahim sembelih pada betul. Nah, itulah Bapak Ibu ya, pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 260. Ada pertanyaan? Cukup, Bapak? Cukup ya? Mudah-mudahan dalam banyak. Jadi ibu kalau masak pokoknya ikhlas gitu ya, dipuji dan dipuji apa ya. Ya,
Apa ada pertanyaan bagi kita lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.